Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dini Sukmadewi. Sekarang saya akan memberikan materi tentang menganalisis corak kehidupan manusia purba di Indonesia dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang. Manusia purba di kehidupan manusia yang hidup pada masa awal ada dua cara, yaitu melalui sisa-sisa manusia, tumbuhan, hewan yang telah membatu atau yang biasa kita sebut dengan fosil, dan melalui benda-benda peninggalan sebagai hasil budaya manusia, seperti alat rumah tangga, bangunan, artefak, perhiasan, senjata, atau fosil manusia purba yang diketemukan. Kehidupan manusia purba di Indonesia diketahui melalui peninggalan fosil tulang belulang mereka. Fosil-fosil tersebut meliputi tengkorak, badan, dan kaki. Fosil tengkorak dengan ukuran kapasitas tempurung, kepalanya dapat mengungkapkan sejauh mana kemampuan mereka berpikir dibandingkan dengan kapasitas modern pada saat ini. Jenis-jenis manusia purba yaitu ada Meganthropus paleojapanicus, yaitu manusia besar tertua dari Jawa, adalah jenis manusia purba yang paling tua yang pernah ditemukan di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Dan ada Pithecanthropus, yaitu manusia kera, adalah jenis manusia purba yang fosil-fosilnya paling banyak ditemukan di Indonesia. Serta ada Homo sapiens. Di antara fosil yang berhasil ditemukan di Indonesia adalah jenis Soloensis atau jenis yang berasal dari Solo, dan Wajakensis yaitu dari Wajak Mojokerto. Secara umum, Homo sapiens memiliki ciri yang lebih progresif dibanding dengan Pithecanthropus. Penelitian manusia purba di Indonesia. Tokoh peneliti manusia purba di Indonesia yaitu ada Eugene Dubos. Beliau adalah orang yang pertama kali tertarik meneliti manusia purba di Indonesia setelah mendapat kiriman sebuah tengkorak dari BD Ponraidsoten yang menemukan tengkorak di Wajak Tulung Agung. Fosil itu dinamai dengan Homo wajakensis, termasuk dalam jenis Homo sapiens, yaitu manusia yang sudah berpikir maju. Fosil lain yang ditemukan adalah Pithecanthropus erectus, yaitu manusia kera yang bisa berjalan dengan tegak. Ditemukan di daerah Trinil, pinggir Bengawan Solo, dekat Ngawi pada tahun 1891. Penemuan ini sangat menggemparkan dunia ilmu pengetahuan. Selain itu juga ada tokoh yaitu Gustav Heinrich Raffon, yaitu ahli paleontologi kebangsaan Jerman yang pada awalnya bertugas untuk mengembangkan biostratigrafi Pulau Jawa. Serta ada Terhar dan Il-Insinyur Oppenort dalam melakukan penelitian. Sering bekerja sama dengan peneliti lain. Ketiganya menemukan fosil Homo soloensis di Sangiran, Jawa Tengah. Selain itu ada Tengku Jacob, adalah peneliti manusia purba dari Indonesia pertama yang melakukan penelitiannya pada tahun 1952. Kelompok-kelompok etnis yang memiliki peran penting dalam sejarah awal Indonesia. Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing kelompok. Yang pertama itu ada Proto-Melayu, yaitu kelompok etnis yang diperkirakan merupakan nenek moyang dari suku bangsa Melayu Polinesia. Mereka diyakini berimigrasi dari wilayah Asia Tenggara bagian utara dan selatan ke Kepulauan Nusantara termasuk Indonesia. Mereka adalah pelaut yang terampil dan memiliki budaya pertanian sederhana. Dan ada Deuteru Melayu, yaitu merupakan kelompok etnis yang datang setelah Proto Melayu. Mereka membawa budaya Neolitik dan berasal dari daratan Asia Tenggara, terutama dari wilayah Semenanjung Malaysia.
dan Sumatera. Mereka mengembangkan pertanian yang maju dan bertahan hidup dengan cara berladang. Dan yang ketiga ada melanosoid, yaitu merujuk pada kelompok etnis dengan ciri-ciri fisik yang lebih gelap dan rambut keriting yang diperkirakan memiliki asal-usul dari Papua atau Melanesia. Mereka telah lama mendiami wilayah timur Indonesia, terutama di bagian wilayah Papua dan wilayah Maluku. Cara kehidupan manusia purba di Indonesia meliputi gaya hidup sebagai pemburu, pengumpul, peralihan ke pertanian, pengembangan teknik peralatan batu, dan kemudian peralihan ke teknologi logam. Mereka telah mengembangkan berbagai tradisi seni, kerajinan, serta sistem sosial dan kepercayaan spiritual yang unik. Analisis ini dilakukan berdasarkan penemuan arkeologis, penelitian genetik, serta studi antropologis terhadap sisa-sisa manusia purba dan artefak-artefak yang ditemukan di berbagai situs prasejarah di Indonesia. Ini semua membantu dalam memahami evolusi manusia di wilayah Indonesia dan proses terbentuknya beragam kelompok etnis yang ada pada saat ini. Kesimpulan dari analisis mengenai corak kehidupan manusia purba di Indonesia dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu corak kehidupan manusia di Indonesia dalam beragam kondisi geografis, ekologis yang mempengaruhi perkembangan budaya dan teknologi mereka. Mereka telah mengembangkan berbagai alat dan teknik untuk bertahan hidup, seperti alat-alat batu yang digunakan untuk berburu, mengumpulkan makanan. Asal-usul nenek moyang di Indonesia, yaitu kelompok yang diyakini sebagai nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu dengan penyebaran yang luas di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia pada zaman prasejarah. Mereka mungkin telah membawa budaya dan bahasa Proto-Austronesia yang menjadi akar dari bahasa-bahasa di wilayah Indonesia, yaitu Proto-Melayu, dan Deutero-Melayu merupakan kelompok yang berkembang lebih lanjut dan Proto-Melayu dan dapat ditemukan di wilayah Indonesia pada masa Neolitikum dan seterusnya. Mereka mungkin sudah mulai mengembangkan pertanian dan sistem sosial yang lebih kompleks. Dan yang terakhir itu adalah melanosoid, merupakan kelompok yang memiliki ciri-ciri fisik khas Melanesia dengan kemungkinan kontribusi genetik dalam kondisi Indonesia Timur, terutama di wilayah Papua dan Maluku. Melalui analisis ini kita dapat memahami bahwa bangsa Indonesia memiliki warisan budaya yang kaya dan beragam, yang berasal dari berbagai kelompok manusia purba seperti Proto-Melayu, Deutero-Melayu, Melanesoid. Perkembangan mereka dalam bidang teknologi, bahasa, dan budaya telah membentuk kekayaan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia saat ini. Baik, terima kasih sudah menyimak video ini. Untuk WB kelas 10, jangan lupa tugas penilaiannya dikerjakan, baca soalnya dengan seksama dan berikan jawaban yang tepat. Semoga lancar dalam pengerjaannya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.